Halo semuanya, apa kabar? Kali ini aku bakal ngebahas satu drama Korea yang baru aja tamat, judulnya Hospital Playlist. Nah, drama ini menceritakan tentang 5 sahabat yang semuanya berprofesi sebagai dokter spesialis di satu rumah sakit yang sama. Persahabatan mereka ini tuh udah kebentuk lama banget ya, dari mulai mereka hari pertama masuk sekolah kedokteran di tahun 99. Itu kenapa geng mereka juga bisa disebut sebagai geng 99. Terus serunya di tengah-tengah kesibukan mereka sebagai buat refreshing gitu, mereka juga mendirikan band gitu. Makanya di drama ini di setiap episodenya pasti ada satu scene di mana mereka main band sambil nyanyiin satu lagu sampai selesai. 5 orang sahabat ini terdiri dari 4 orang cowok dan 1 orang cewek yang pasti semuanya cantik dan ganteng-ganteng. Karakter mereka tuh sebenarnya bertolak belakang, tapi saling melengkapi. Pokoknya semuanya unik gitu ya. Kayak yang aku ceritain, pertama ada tokoh Ikjun. Dia itu seorang dokter spesialis bedah umum. Di sini karakter dia tuh yang paling lucu di antara semuanya, paling bisa cairin suasana, paling bisa deket sama siapapun, pokoknya paling supel di antara semuanya. Terus yang kedua itu ada tokoh namanya Jun Wong. Dia ini dokter spesialis bedah anak, yang pastinya dia sayang banget sama anak-anak, baik banget dan taat beribadah sampai-sampai dia berencana suatu saat meninggalkan profesinya sebagai dokter buat pindah jadi pastor gitu. Terus yang ketiga ada tokoh namanya Junwan. Di sini dia sebagai dokter spesialis jantung. Nah, si Junwan ini tuh terkenal tegas dan gak bisa basa-basi gitu kalau lagi ngomong sama siapapun, termasuk sama pasiennya. Tapi di sisi lain dia juga orang yang paling peduli sama kondisi pasiennya. Terus yang keempat ada yang namanya Sukyong. Dia spesialis kandungan. Orangnya pendiam banget, saking pendiamnya sampai-sampai dia dicap sama orang lain tuh antisosial gitu. Padahal dia itu sebenarnya anak mama banget. Terus juga dia yang paling peka sama perasaan perempuan. Yang terakhir, satu-satunya cewek di geng ini itu namanya Songhwa. Dia itu berperan sebagai dokter spesialis bedah syaraf. Kalau untuk karakternya, kalau aku lihat sih keren banget ya. Maksudnya dia tuh pintar sama cantik. Terus selain itu dia juga yang paling bijaksana di antara teman-temannya yang lain, paling bisa jadi penengah, paling bisa jadi tempat curhat dan tempat konsultasi teman-temannya dan juga semua teman-teman yang lain yang ada di rumah sakit itu gitu. Pokoknya setiap masalah yang dibawa ke Songhwa itu pasti beres aja. Terus kekurangannya tuh kayaknya cuma satu, kalau aku lihat dia tuh buta nada. Nah lucunya, walaupun dia buta nada, dia tuh kekeh banget pengen jadi vokalis di band yang sama teman-temannya ini. Kalau misalnya dia nggak jadi vokalis, dia nggak mau gitu ikutan band itu. Ya secara teman-temannya juga sayang sama dia dan juga band ini cuma buat refreshing aja. Jadi akhirnya mereka setuju gitu buat si Songhwa jadi vokalis gitu. Oke, sekarang aku bahas ke alur cerita ya. Kalau menurut aku, alur drama ini tuh ringan banget, mudah dipahami, ngalir aja gitu apa adanya. Mungkin karena genre drama ini termasuk ke slice of life ya. Jadi buat info aja, drama yang genre seperti ini tuh biasanya menekankan ke kehidupan sehari-hari, keluarga, persahabatan, juga pekerjaan juga. Jadi lebih relate lah gitu sama kehidupan kita. Nah, dan juga kalau di drama itu kan biasanya ada 2 tipe. Tipe yang pertama itu drama yang menyelesaikan masalah. Jadi biasanya di sana suka ada tokoh yang antagonis banget atau karakter utamanya tuh punya tujuan atau visi untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, kalau yang tipe yang kedua itu yang pengembangan karakter. Jadi lebih kepada si karakternya itu nanti bakal ketemu situasi atau ngadepin situasi yang bikin dia bisa jadi lebih baik lagi. Paling yang bikin kita mikir itu soalnya banyak dialog tentang istilah-istilah medis gitu ya. Ya secara latar belakang pemainnya juga kan dokter spesialis. Terus juga syuting hampir semua dilakuinnya di rumah sakit. Terus banyak pasien-pasien dengan kasus yang berbeda. Jadi buat orang awam kayak aku yang nggak terlalu
kenal tentang istilah-istilah medis itu lumayan harus konsen juga sih nontonnya, biar kita ngerti ini si pasien ini sakitnya apa, terus nanti tindakan dari dokternya gimana, biar nanti sembuh atau enggaknya bakal ketahuan gitu. Terus, salah satu yang bikin beda antara drama ini sama drama-drama yang lain itu menurut aku di bagian konfliknya. Kalau drama lain, konfliknya itu muncul di karakter internalnya itu gitu. Sedangkan kalau di drama ini, konfliknya itu kebanyakan muncul justru dari luar si karakter utama, misalnya dari pasiennya. Kan pasien dari masing-masing dokter ini pasti dari latar belakang yang berbeda, jadi mereka itu punya cerita sendiri-sendiri gitu. Di setiap episode itu nanti kalian bakal ditunjukin cerita-cerita dari pasien itu yang bisa lumayan bikin kalian sedih, bahkan sampai netesin air mata gitu. Aku juga pas waktu nonton per episodenya ada aja cerita dari pasien-pasien itu yang bikin sedih, tapi ada juga yang bikin ketawa. Pokoknya bisa bikin emosi campur aduk sih untuk nonton di tiap episodenya itu. Ya, secara keseluruhan kalau dari aku, drama Korea ini cukup recommended ya untuk ditonton. Memang sih di awal-awal alurnya agak-agak lama, tapi mungkin karena karakter utamanya juga banyak, jadi perlu waktu untuk pengenalannya. Jadi buat kalian yang lagi cari tontonan dengan tema ringan, lucu, menghibur, tapi ada sedihnya juga, terus ada pelajaran yang bisa diambil juga, kayaknya drama ini bisa jadi salah satu tontonan yang kalian pilih deh. Toh episodenya juga nggak terlalu panjang, cuma 12 episode aja, nggak seperti drama Korea pada umumnya. Kenapa? Karena di akhir tahun depan nanti bakalan ada season 2-nya. Jadi jangan lupa nonton season 1 ya dari sekarang ya. Oke deh, terima kasih udah nonton review aku kali ini. Buat yang belum nonton, silahkan nonton film drama tadi. Tapi buat yang udah nonton, silahkan komen ya untuk sharing-sharing pengalaman nonton Hospital Playlist-nya. Sekian review dari aku. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dadah!